Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul The Debt yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang sebuah kisah kenangan buruk tiga agen Mossad. Mereka adalah Rachel, David, dan Stefan. Mereka diutus untuk membunuh seorang dokter Nazi yang telah melakukan pembunuhan yang keji lewat eksperimen yang mengerikan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada menit-menit awal film ini, nampak seorang perempuan yang bernama Sarah dengan bangganya sedikit mengulaskan tentang buku yang sedang ia luncurkan. Buku itu mengisahkan tentang perjalanan misi tiga agen Mossad, yakni Rachel ibunya, Stefan ayahnya, dan David. Pada acara peluncuran buku tersebut, Sarah juga mengungkapkan rasa bangganya kepada ibu dan ayahnya karena telah ikut hadir dalam acara berharga miliknya. Saat itu, salah satu dari tamu undangan meminta salah satu dari Rachel dan Stefan untuk membacakan sedikit dari isi buku karya Sarah. Rachel berdiri dan membacakan buku itu. Namun hal itu justru mengingatkan ia kembali tentang kejadian yang ia alami pada masa itu. Pada tahun 1965, Rachel, David, dan Stefan diutus ke Jerman untuk menciduk seorang mantan dokter penjahat Perang Dunia Kedua yang dijuluki Surgeon of Birkenau bernama Dieter Vogel. Ketiga orang misionaris Mossad tersebut tinggal bersama dan melakukan latihan bela diri bersama. Langkah awal dalam menjalankan misinya, Rachel dengan diantar David pergi ke tempat Dr. Vogel untuk memeriksakan diri. Rachel berpura-pura periksa mengenai kesuburan dirinya. Rachel nampak tegang dan cemas. Dr. Vogel memintanya untuk rileks dan mengikuti pemeriksaan dengan baik. Saat sedang memeriksanya, Rachel mengambil beberapa foto Dr. Vogel tanpa sepengetahuannya. Setelah pemeriksaan selesai, Rachel dan David menemui Stefan dan memberikan hasil jepretannya kepada Stefan. Stefan kemudian menyerahkan jepretan Rachel kepada seseorang yang telah menunggunya di dalam bus. Saat malam tiba, Stefan dan David menjelaskan kepada Rachel tentang jalur yang akan digunakan untuk melarikan Dr. Vogel. Dr. Vogel rencananya akan dilarikan melalui stasiun mati. Stefan dan David menjelaskan sedetail mungkin step by step langkah yang akan mereka lakukan dalam misi mereka. Malam berikutnya, ketika sedang minum bersama di sebuah tempat nongkrong, mereka saling bergantian mengungkapkan misi dalam hidupnya. Saat tiba giliran David, ia mengungkapkan bahwa misi dalam hidupnya adalah menangkap Dr. Vogel. Ia ingin semua orang tahu perbuatannya dan Vogel bisa diadili. Hari berikutnya dalam menjalankan misi, David mengantar Rachel periksa ke Dr. Vogel. Dr. Vogel melakukan pemeriksaan seperti biasanya. Selama pemeriksaan, Dr. Vogel melontarkan beberapa pertanyaan kepada Rachel. Dr. Vogel juga bertanya, dari mana Rachel tahu tentangnya. Rachel mengatakan bahwa ia mengetahui dan direkomendasikan oleh Dr. Eisenberg untuk ke Dr. Vogel. Dr. Vogel kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap Rachel. Di akhir pemeriksaan, Dr. Vogel memberikan suntikan kepada Rachel karena menurutnya folikel ovarium Rachel belum datang sehingga perlu melakukan suntikan itu. Setelah pemeriksaan usai, David yang telah menunggu Rachel di luar mengajaknya pulang. Nampak dari wajah Rachel rasa takut dan cemas. David menanyakan apa yang terjadi dan Rachel mengatakan, sementara di tempat lain, di dalam bus, Stefan telah menunggu seseorang. Ketika orang itu datang, ia menyerahkan koran kepada Stefan. Sesampainya di rumah, Stefan memberi kabar bahwa menculik dan mengeluarkan Vogel melalui stasiun mati telah disetujui dan akan dilakukan lusa. Saat malam tiba, di dalam rumah, David memuji keberanian Rachel melakukan misi ini. Rachel mengatakan ia sangat ketakutan melakukannya. Rachel kemudian mencoba mengungkapkan perasaannya kepada David hingga hampir terjadi adegan ciuman antara mereka berdua. David tersadar dan kemudian pergi meninggalkan Rachel sendiri. Rachel merasa putus asa. Ia kemudian bermain piano sambil menangis. Dari belakang, Stefan sedang memandangi Rachel.
Stephen menghampiri Rachel, meletakkan whiskinya di atas piano dan bermain piano bersama Rachel. Saat sedang bermain piano, Stephen memuji kecantikan Rachel. Stephen menyentuh tangan Rachel, menciumnya, dan terjadilah adegan suami istri. Setelah kejadian itu, Rachel nampak sedang bersiap-siap untuk menjalankan misi lagi. Di ruangan lain, David sedang mempersiapkan alat-alat yang akan dibawanya saat akan melarikan Dr. Vogel. Esok hari seperti biasa, David mengantar Rachel menemui Dr. Vogel untuk memeriksakan kesuburannya. Saat Dr. Vogel sedang memeriksa, tiba-tiba Rachel mencengkram leher Dr. Vogel dengan kakinya dan menyuntikkan sesuatu tepat di leher Dr. Vogel. Ich denke, wir werden Resultate sehen. Setelah mendapatkan suntikan dari Rachel, Dr. Vogel langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Untuk menutupi perbuatannya, Rachel turun dari ranjang periksa, meletakkan suntikan ke tempat semula dan berteriak memanggil perawat. Ketika perawat datang, Rachel mengatakan kalau Dr. Vogel mencengkram dadanya sendiri dan langsung pingsan. Perawat yang merupakan istri Dr. Vogel mengecek Dr. Vogel yang ternyata masih hidup. Perawat lalu menelpon pusat layanan darurat Berlin dan mengatakan bahwa ia butuh ambulans ke Jalan Gustav Adolf. Suaminya terkena serangan jantung mendadak. Sementara di tempat lain, Stephen sedang menyadap telepon antara istri Dr. Vogel dengan pihak pusat layanan darurat Berlin guna mengetahui informasi yang ia butuhkan. Stephen dan David membajak mobil ambulans milik pusat pelayanan darurat Berlin. Mereka berpura-pura menjadi dokter yang akan menolong Dr. Vogel. Mereka datang ke klinik Dr. Vogel sebelum dokter dari pusat layanan darurat Berlin yang sesungguhnya datang. Melihat Stephen dan David datang, Rachel meminta istri Dr. Vogel untuk tetap diam di tempat menemani suaminya. Sementara Rachel menemui David dan Stephen. Stephen lalu memeriksa Dr. Vogel dan mengatakan kepada istrinya bahwa Dr. Vogel harus dibawa ke rumah sakit. Ia pun menyetujui perkataan Stephen. Ketika istri Dr. Vogel hendak ikut, Stephen mengatakan bahwa ada aturan baru sehingga ia tidak diperbolehkan ikut meskipun ia istrinya. Rachel kemudian mencoba menenangkan istri Dr. Vogel, lalu memintanya untuk bersiap mengemasi barang-barangnya dan memintanya untuk tetap tenang karena suaminya berada di tangan yang tepat. Stephen dan David kemudian memasukkan Dr. Vogel ke dalam ambulan dan membawanya pergi. Selepas kepergiannya, barulah ambulan dari pusat layanan darurat Berlin yang sebenarnya tiba di klinik Dr. Vogel. Stephen dan David membawa Dr. Vogel pergi dan memindahkannya ke dalam mobil yang biasa terparkir di stasiun mati. Lalu mereka menjemput Rachel di jalan. Mereka kemudian pergi ke stasiun mati untuk bersiap menjalankan langkah selanjutnya dalam misi mereka. Mereka memarkirkan mobil itu dan menunggu sampai malam tiba. Ketika kereta yang pertama lewat, mereka bertiga secepatnya keluar dari mobil dan lari mendekati pembatas rel kereta. Stephen dan David mematikan beberapa lampu, sementara Rachel berjaga mengamati situasi di sisi lain stasiun. Saat kereta kedua lewat, Stephen dan David bergegas memotong pagar pembatas rel dengan menggunakan tang, meskipun belum berhasil terbuka. Saat kereta yang ketiga melintas, Stephen dan David mencoba memotong pagar pembatas rel lagi dan masih belum berhasil pula. Ketika kereta yang keempat melintas, mereka mencoba memotong pagar pembatas dan berhasil. Kereta yang keempat tiba-tiba berhenti dan masinisnya mengatakan jika di depan ada sesuatu sehingga ia menghentikan keretanya. Namun sayangnya, saat itu Dr. Vogel yang berada di dalam mobil tersadar dan menekan klakson mobil dengan kencang. Hal tersebut membuat Stephen dan David panik. Mereka lalu masuk ke dalam mobil dan mencoba memukul Dr. Vogel agar ia tak sadarkan diri lagi. Ketika itu pula, para penjaga di stasiun tersebut berusaha mencari tahu mobil mana yang klaksonnya bunyi. Rachel yang lebih dulu menemui penjaga dan berpura-pura menjadi petugas jaga juga ikut melakukan pemeriksaan.
Stefan meminta David untuk membantunya menaikkan Dr. Vogel ke atas kereta. David menolaknya dan tidak akan pergi tanpa Rachel. Saat penjaga stasiun mengetahui ada pagar yang terpotong, ia pun langsung berteriak. Hal itu membuat gaduh dan terjadilah aksi tembak-menembak antara penjaga stasiun dengan ketiga misionaris Mossad. Stefan masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil yang di dalamnya ada Dr. Vogel. Ia kemudian meminta David dan Rachel untuk loncat ke dalam mobil dan mereka bertiga berhasil meloloskan diri dari stasiun. Saat di jalan, mereka bertiga saling mengumpat satu sama lain. Stefan menanyakan bagaimana Vogel bisa siuman dan apakah Rachel sudah menyuntikkan cairan itu semua kepada Vogel. Rachel mengatakan tidak tahu, dia pikir dia sudah menyuntikkan semuanya. Stefan kemudian mengatakan bahwa misi mereka gagal. Mereka telah mengecewakan negara dan mengecewakan keluarga. David lalu mengatakan misinya belum gagal karena mereka masih menahan Vogel bersamanya. Misinya belum selesai dan masih ada cara lain. Mereka lalu membawa Vogel ke tempat di mana mereka tinggal. Di rumah itu, David mengatakan bahwa mereka harus bergiliran menjaga Vogel. Vogel akan diberi makanan di setiap akhir jaga. Stefan meminta Rachel untuk tidak meninggalkan rumah karena wajahnya pernah terlihat oleh penjaga stasiun. Saat itu sebenarnya Vogel sudah siuman, namun ia pura-pura pingsan untuk mendengar apa yang mereka katakan. Rachel, Stefan, dan David bergantian menjaga Vogel. Di setiap akhir penjagaan, mereka selalu memberinya makan, namun Vogel selalu menolaknya dan menyemburkan kembali makanannya. Hingga suatu hari saat giliran Rachel yang menjaga Vogel, ia mencoba memberi makan Vogel dengan menyuapinya. Vogel memakan makanan yang disuapi oleh Rachel. Vogel menanyakan bagaimana istrinya, bagaimana keadaannya. Rachel hanya diam. Lalu setelah jam berbunyi, Rachel pergi meninggalkan Vogel. Sebelum ia benar-benar berlalu, ia memberi isyarat kepada Vogel bahwa istrinya baik-baik saja. Melihat hal itu, Stefan kemudian memberitahu Rachel agar tak berbicara atau mendengarkan ucapan Vogel karena ia bukanlah manusia. Stefan juga memberitahu bahwa dalam waktu 10 hari lagi, pihak Amerika akan memberikan bantuan kepada mereka. Ketika giliran Rachel berjaga lagi, ia membersihkan wajah Vogel. Vogel bertanya, mengapa ia tak membunuhnya saja? Mengapa ia harus menyerahkannya ke tangan lain untuk menghadiri persidangan-persidangan hingga Vogel akan dihukum mati? Rachel tidak menjawabnya. Vogel kemudian mengolok-olok Rachel bahwa memang Yahudi tidak tahu cara membunuh. Yang Yahudi tahu hanya mati saja. Mendengar ucapan Vogel tersebut, Rachel langsung menutup mulut Vogel dengan lakban lagi. Saat Rachel menyuapi Vogel, Vogel menanyakan keadaan istrinya lagi. Vogel mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak memiliki anak. Jika istrinya bisa melahirkan seorang anak, maka istrinya pasti akan menjadi ibu yang luar biasa. Vogel kemudian meminta Rachel untuk menjaga kandungannya karena ia sedang hamil muda. Rachel merasa kalau Vogel telah memahaminya. Ia kemudian menutup mulut Vogel dengan lakban, kemudian meninggalkan Vogel dengan berlari dan menangis. You Jews stay close to your roots, don't you? It's a good thing. You weren't lying at the clinic when you told. I understand you perfectly. Stefan kemudian datang. Ia mengatakan bahwa pihak Amerika menahan diri untuk membantu mereka. Lalu David menanyakan apa rencana selanjutnya. Vogel harus dibawa ke pangkalan udara. Stefan menanyakan mengapa Rachel berada di ruangan itu dengan David. Bukankah sekarang gilirannya menjaga Vogel? Stefan nampak cemburu melihat David dan Rachel berada di ruangan yang sama. Walaupun memang sebenarnya David dan Rachel sempat melakukan adegan ciuman bersama. Stefan merasa sangat putus asa. Ia mengatakan sekarang mereka sendiri, sesegera mungkin Amerika akan mundur meninggalkannya. Polisi di sana berada di mana-mana untuk memeriksa semua rumah. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba bel pintu rumah mereka berbunyi. Mereka semua terkejut. David menanyakan apakah Stefan diikuti polisi. Stefan merasa ketakutan lalu mengambil pistol dan hendak menembak Vogel. David mencoba menahan Stefan, sementara Rachel membukakan pintu dan menemui seseorang yang berada di luar.
Rachel kembali dan mengatakan bahwa yang menekan bel adalah wanita yang tinggal di apartemen basement dan ia mengundang mereka untuk perayaan tahun baru. Saat giliran Stephen yang menjaga Vogel, ia menutup muka Vogel dengan menggunakan tas agar ia tidak melihat mukanya lagi. Setelah itu giliran David yang menjaga Vogel. David bertanya kepada Stephen mengapa ia menutup kepala Vogel dengan menggunakan tas. Hal itu akan membuatnya mati karena kehabisan nafas. Mulut Vogel sudah ditutup dengan lakban, jadi kepalanya tidak boleh ditutup dengan tas. Bukannya menjawab pertanyaan dari David, Stephen kemudian berkata bukan David yang memerintah, ialah yang berhak memerintah. Stephen kemudian meminta David untuk melanjutkan menjaga Vogel. Setelah itu, Rachel mencoba untuk keluar rumah. Ia ingin menghirup udara segar dan tak ada yang mengenalinya. Stephen dan David mencoba menahan Rachel untuk tidak keluar meskipun Rachel memohon-mohon kepada mereka. Hingga akhirnya Rachel bersimpuh dan menangis. Saat David menjaga Vogel, ia terkejut dengan pernyataan Vogel yang mengatakan bahwa Rachel sedang hamil. Vogel kira David adalah ayahnya dan ternyata tidak. Vogel juga mengatakan orang-orang seperti David, Stephen, dan Rachel tidak pantas untuk hidup. Membasmi orang-orang seperti mereka sangatlah mudah. Vogel terus mengatakan kata-kata yang merendahkan dan memojokkan David. Hingga akhirnya David sangat emosi lalu memukul Vogel sejadi-jadinya. I think you're the one that is afraid, David. I saw it every day. Kepala Vogel sampai bersimbah darah. Mengetahui hal itu, Rachel mencoba menarik David yang masih memukuli Vogel. Alih-alih memisahkan, Rachel justru mendapat tonjokan dari David. Stephen kemudian masuk dan menyeret paksa David untuk keluar dari ruangan itu. Rachel kemudian berdiri dan membersihkan mulutnya yang mengeluarkan darah. Setelah itu, ia membersihkan wajah Vogel yang penuh dengan darah. Saat wajahnya dibersihkan, di tangan Vogel ternyata sudah memegang pecahan mangkuk. Ia mencoba menggesekkan pecahan tersebut ke tali yang mengikat tangannya. Tanpa sepengetahuan Rachel, Vogel berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Setelah membersihkan wajah Vogel, Rachel kemudian melakban mulut Vogel kembali dan melihat kembang api tahun baru lewat jendela rumah. Rachel kembali masuk dan membersihkan pecahan-pecahan mangkuk dan makanan yang berceceran di sekitar Vogel. Vogel tetap menunduk seakan-akan ia tertidur, padahal sebenarnya ia sudah berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Setelah membuang pecahan piring, Rachel kembali lagi ke ruangan di mana terdapat Vogel. Ia begitu terkejut karena ternyata Vogel sudah melepaskan tali yang mengikatnya. Vogel kemudian memukul Rachel dan mencoba membunuh Rachel. Dengan sekuat tenaga, Rachel membalas semua yang dilakukan Vogel kepadanya. Namun, akhirnya Rachel pingsan karena terkena pukulan Vogel. Vogel kemudian melarikan diri dari rumah itu. Setelah kejadian itu, Stephen, David, dan Rachel duduk bertiga dalam satu ruangan. Stephen mengatakan tidak ada jejak Vogel. Mereka kehilangan Vogel. Stephen mengira Vogel pasti pulang ke rumah dan mengirimkan pesan untuk bantuan. David menyanggah ucapan Stephen. Menurutnya, Vogel tidak pulang ke rumah, ia hilang entah kemana. David juga mengatakan butuh 15 tahun untuk menemukan Vogel, dan kini mereka kehilangan jejaknya dan tak akan pernah menemukannya lagi. Rachel kemudian mengatakan ini semua salahnya, karena pada saat kejadian adalah saat jatahnya berjaga. Mereka bertiga terus saling berargumen, hingga Stephen mendapatkan ide. Mereka pulang saja ke negaranya, Israel, dan mengatakan bahwa Rachel berhasil menembaknya. Vogel telah mati, namun ada seseorang yang mengambil jasadnya. Stephen terus meyakinkan David dan Rachel untuk menyetujui idenya. Tidak ada yang tahu kebenarannya kecuali mereka bertiga. Stephen terus mendesak mereka berdua dan akhirnya David menyetujui hal itu. Rachel awalnya tidak setuju, namun karena David telah setuju, ia pun menyetujui hal itu. Mereka bertiga akhirnya pulang ke negaranya dengan berita bahwa mereka telah berhasil membunuh Vogel. 30 tahun telah berlalu dan kini muncul seseorang yang tinggal di rumah sakit jiwa mengaku sebagai pembedah dari Birkenau.
Dan ada jurnalis yang akan mewawancari Vogel untuk mengungkap semuanya. Stephen mengajak Rachel ke apartemen David dan mengungkap kebenarannya. Stephen meminta David untuk mengurus Vogel, namun karena panik dan kebenarannya terungkap, David justru memilih untuk bunuh diri. Kini giliran Rachel yang diminta Stephen untuk melakukan hal itu karena Stephen tak mampu melakukannya, kemana-mana ia harus menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, sontak Rachel menolaknya karena ia beranggapan bahwa ia pun tak mampu melakukannya. Stephen terus berusaha meyakinkan Rachel untuk melakukan hal itu daripada rahasia yang telah disimpan selama 30 tahun terbongkar. Rachel kemudian menyanggupi ucapan Stephen. Stephen kemudian memberikan suntikan dan obat untuk disuntikan ke tubuh Vogel. Rachel kemudian berangkat ke Ukraina. Ia mencari informasi di mana laki-laki gila yang dianggap sebagai Vogel tinggal. Rachel menemukan tempatnya dan mulai menjalankan misinya dengan selalu berkoordinasi dengan Stephen. Rachel berpacu dengan waktu agar ketika ia menemukan Vogel, jurnalis yang bernama Ivan Shevchuk belum mewawancari Vogel. Rachel kemudian menyelinap ke dalam rumah sakit itu untuk menemukan Vogel. Sedangkan Ivan Shevchuk masih menunggu di ruang tunggu karena saat itu belum jam besuk. Rachel menemukan kamar 414 di mana Vogel dirawat. Rachel memasuki kamar itu. Di dalam ada pria tua yang duduk di kursi roda sedang memandang ke jendela. Rachel mengambil suntikan yang diberikan oleh Stephen dan hendak menyuntikannya ke infus pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah Dieter Vogel, si pembedah dari Birkenau. Ia adalah pria yang sedang Rachel cari. Rachel kemudian menulis surat dan meletakkannya di atas meja di kamar tersebut. Rachel kemudian meninggalkan kamar 414. Saat ia berjalan di lobi, sekilas ia melihat seseorang yang ia yakini Vogel yang sedang ia cari. Kemudian ia berbalik dan mencoba mencari laki-laki yang ia lihat tadi. Di ujung sebuah kamar, Rachel masuk dan terkejut ketika seseorang dari belakangnya mengatakan mengapa ia harus datang. Rachel langsung berbalik badan dan lebih terkejut lagi, pria itu ternyata adalah Vogel. Vogel mendekati Rachel dan menusukkan gunting di leher Rachel ketika ia hendak keluar dari kamar itu. Vogel kemudian mendorong Rachel ke tembok hingga memecahkan cermin yang tergantung di situ. Vogel kemudian mencabut gunting dari tubuh Rachel. Dengan sekuat tenaga, Rachel merangkak lalu mengambil pecahan kaca dan menusukkannya ke kaki Vogel hingga gunting di tangan Vogel terlempar. Vogel berhasil mengambil gunting itu lagi dan menusukkan ke perut Rachel. Setelah itu, Vogel bangkit dan keluar dari kamar itu meninggalkan Rachel yang masih terkapar. Belum lama ia berjalan dari kamar itu, Vogel terjatuh dan mati. Ternyata pada saat Vogel menusukkan gunting ke perut Rachel, di saat itu pula Rachel menyuntikkan cairan pemberian Stephen. Sementara itu, Ivan Shevchuk hendak keluar dari kamar 414. Ia melihat kertas yang berada di atas meja karena di situ tertulis bahwa surat itu untuk dia. Ivan kemudian mengambilnya dan membacanya. Surat itu surat yang ditulis Rachel untuknya. Isi surat itu adalah, "Namaku Rachel Singer. Tolong terbitkan yang akan kau baca ini. Pada tahun 1965, aku bagian dari suatu misi yang menculik Dieter Vogel, si pembedah dari Birkenau dan membawanya ke Israel untuk diadili. Kami selalu menyatakan Vogel terbunuh saat mencoba melarikan diri. Namun itu adalah kebohongan. Kebohongan yang kujalani selama 30 tahun, kini aku mengerti harus menyatakan kebenarannya." Seperti itulah kisah tentang kenangan buruk 3 agen Mossad. Mereka adalah Rachel, David, dan Stephen. Mereka diutus untuk membunuh seorang dokter Nazi yang telah melakukan pembunuhan yang keji lewat eksperimen yang mengerikan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.